Halo barudak, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini kita kedatangan sebuah film paling panas, penuh aksi dan tentunya penuh kekacauan yang brutal, yaitu menceritakan tentang dua anggota Bad Boys yang mengetahui bahwa mendiang kapten tercintanya dijebak secara sadis karena bekerja dengan kartel setelah sejumlah besar uang dikirim ke rekening atas namanya. Dalam upaya ini, mereka harus membersihkan nama sang kapten. Maka dari itu, siapkan kopi hitam dengan sedikit sentuhan udud terbaik dan mari kita berangkat ke videonya. Film berlatar di Miami. Kita diperlihatkan dengan seorang detektif bernama Mike Lowry dan CS-nya yaitu Marcus Burnett. Mereka melaju kencang di jalanan menuju sebuah acara. Tiba-tiba Marcus merasa mual dan pengen utah. Mike mengizinkan berhenti sebentar untuk membeli minuman jahe. Ia diberi waktu 85 detik oleh Mike. Marcus pun membeli minuman jahe itu, ditambah permen karet jeung sosis bakar. Tiba-tiba, seorang pria bersenjata masuk dan mencoba merampok tempat itu. Tapi Mike segera masuk dan menegur Marcus karena dia malah membeli cemilan heula. Tapi aing ge teu maido kanu mabuk mobil mah. Marcus kemudian menggerakkan lengan si perampok dan Mike menembak kakinya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke acara pernikahan Mike yang menikahi terapis fisiknya yaitu bernama Christine. Acara tersebut juga dihadiri oleh istri Marcus yaitu Teresa dan putri mereka yaitu Megan. Di tengah-tengah pesta, Marcus tiba-tiba mengalami serangan jantung yang hampir merenggut nyawanya. Saat teman-teman dan keluarganya panik meminta pertolongan, Marcus melihat dirinya berada di sebuah pantai tempat Howard berdiri di bawah pohon. Howard mendekatinya dan berkata bahwa waktunya belum tiba. Marcus terbangun di rumah sakit setelah beberapa minggu koma. Kini dengan rasa syukur yang mendalam, ia berlari ke atas gedung rumah sakit itu dan menikmati kesembuhannya. Ia kembali ke rumah dan disambut meriah oleh Mike, Christine, dan seluruh keluarganya yang merayakan kesembuhannya. Namun, Marcus kesal ketika mengetahui bahwa istrinya Teresa telah membuang semua cemilan favoritnya dan mulai menerapkan pola makan sehat untuknya. Di tempat lain di Miami, seorang mantan agen Dea bernama McGrath bertemu dengan seorang bankir kartel dan memintanya mentransfer dana ke rekening atas nama Kapten Howard. Setelah proses selesai, McGrath memerintahkan anak buahnya untuk menembak pengawal sang bankir. Lalu pacar si bankir dipaksa memegang pistol dan disuruh menembak sang bankir, kemudian dirinya sendiri agar terlihat seperti pembunuh bunuh diri. Tak lama kemudian, berita mengejutkan muncul. Kapten Howard difitnah secara anumerta karena diduga terlibat dengan kartel narkoba. Mike dan Marcus langsung menuju kantor kepolisian untuk menghadapi para atasan yang percaya bahwa Howard memang korupsi. Tiba-tiba, Judy yang merupakan anak dari Kapten Howard datang dan berusaha ikut dalam kasus ini sambil bersumpah kepada Mike bahwa jika dia bertemu Armando, dia akan menghabisinya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Mike dan Marcus kemudian mengunjungi Armando di penjara yang merupakan anak Mike dengan istri lamanya yang sudah meninggal. Di sana mereka mengetahui bahwa Kapten Howard memang menjadi target setelah para korban sebelumnya dihabisi karena upayanya melawan kartel dan para korup. Armando tidak ingat nama McGrath, tapi ia mengenali wajahnya karena pria itu pernah bekerja dengan ibunya, sehingga ia bisa mengidentifikasinya. Sementara itu, McGrath dan anak buahnya terus melanjutkan aksi mereka. Namun, ketika mereka mencoba mengakses rekening Howard, mereka justru memicu sistem pengaman yang secara otomatis mengirimkan pesan video kepada Mike dan Marcus. Dalam video tersebut, Howard menjelaskan bahwa jika mereka melihat pesan ini, maka berarti dia telah mati.
dan ia sadar bahwa dirinya sedang dijebak atas kasus lama yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. These are the guys. Howard menyuruh mereka untuk mencari si raksasa botak. Maksudnya adalah mantan informer mereka yang bernama Fletcher. Mike dan Marcus pergi ke klub milik Fletcher untuk mencoba berbicara dengannya. Fletcher tahu bahwa mereka datang atas nama Howard. Tapi sebelum dia bisa memberi informasi yang mereka butuhkan, Mike Grant menembak kepalanya tepat saat Marcus sedang mengacungkan pistol untuk memaksanya bicara. Did you shoot him? I don't think so. Mike Grant pun pergi begitu saja, sementara anak buahnya mulai menyerang Mike dan Marcus. Di tengah baku tembak itu, Mike tiba-tiba mengalami serangan panik. Para penyerang berhasil kabur sebelum Rita dan timnya tiba. A fight crowd, baby! Free! Mike melarang Marcus memberitahu Rita bahwa mereka bertindak berdasarkan petunjuk dari Howard. Setelah itu, mereka menyerahkan rekaman pengawasan dan foto-foto ke Kelly dan Dorn yang berhasil membuka kode pemindai dan menemukan pesan lain dari Howard. Dalam pesan itu, Howard menjelaskan lebih lanjut bahwa dia tengah menyelidiki kasus kartel, tapi tidak melibatkan Mike dan Marcus karena dua detektif lain yaitu Ruiz dan Sanchez sudah ditugaskan ke kasus itu dan mereka terbunuh. Finish what I couldn't. You're my last hope. Howard memperingatkan bahwa kartel memiliki orang-orang yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan FBI. Di penjara, Armando tiba-tiba diserang oleh para napi yang dikirim oleh Mike Grant. Namun, ia berhasil menghabisi mereka semua. Mike kemudian mengajukan permintaan agar Armando dipindahkan ke tempat yang lebih aman agar mereka bisa menginterogasinya. Mereka memindahkan Armando menggunakan helikopter. Saat helikopter sudah berangkat, sayangnya Mike Grant dan anak buahnya sudah lebih dulu membajak helikopter itu dan memaksa pilot mengirim pesan darurat yang menuduh Mike dan Marcus sebagai pelaku penyerangan. Setelah itu, Mike Grant menghabisi pilot dengan menggorok lehernya. Perkelahian pun terjadi, namun Mike Grant berhasil kabur bersama beberapa orangnya, meninggalkan helikopter yang mulai jatuh. Mike dan Marcus bertarung melawan sisa penyerang sambil berusaha menyelamatkan Armando agar tidak terjatuh keluar dari pintu helikopter yang terbuka. Setelah berhasil melepaskannya, Armando membantu mereka melakukan pendaratan darurat di sebuah danau. Pihak berwenang pun tiba di lokasi jatuhnya helikopter dan menerima pesan darurat tersebut sehingga Mike, Marcus, dan Armando dinyatakan sebagai buronan berbahaya. Sementara itu, Mike Grant mengeluarkan hadiah besar atas kepala mereka dan menyebarkannya ke seluruh gangster di Miami. Mike dan Marcus pun harus mengikuti Armando dalam hidup sebagai buronan. Marcus menganggap ini kesempatan bagus untuk Mike agar bisa membangun hubungan dengan putranya, tapi keduanya sama-sama tidak tertarik untuk saling mendekat. Mereka hanya ingin membersihkan nama mereka. Keesokan harinya, mereka tiba di sebuah kawasan trailer park dan mencoba mencuri pakaian dari sekelompok redneck, tapi malah ketahuan dan diancam dengan senjata. Untungnya, Armando berhasil membobol truk dan membawa mereka kabur dari tempat itu. Setelah kembali mengemudi ke arah Miami, truk yang mereka kendarai mogok di tengah jalan. Mike lalu menghubungi seorang kenalannya, yaitu bernama Tabitha, dan setuju untuk bertemu di klub miliknya dengan imbalan senjata, pakaian, dan kendaraan baru. Namun, saat mereka sampai di sana, Tabitha pura-pura membantu, tapi sebenarnya hanya mengulur waktu sampai para gangster lain datang untuk menangkap ketiganya demi hadiah buronan. Begitu mereka diiring keluar klub, sekelompok gangster rival datang dan mulai menembaki para penculik, termasuk Manny the Butcher yang merupakan pemilik DJ Khaled yang punya dendam pribadi terhadap Mike karena dulu tangannya dihancurkan pakai palu.
Namun ambisi Manny berakhir cepat saat Mike dan yang lain naik ke sebuah pan dan menabrakkan Manny ke mobil lain, lalu dia terkena bom molotov. Ketiganya kabur dengan pan sambil baku tembak melawan para gangster yang mengejar, tapi masalah belum juga selesai. Judy juga ikut mengejar dan berusaha menembak Armando. Mike, Marcus, dan Armando akhirnya melompat keluar dari pan saat mesinnya mulai terbakar dan meledak. Mereka kemudian pergi ke rumah Dorn dan di sana mereka mengetahui bahwa Dorn diam-diam menjalin hubungan dengan Kelly. Meskipun awalnya keberatan membantu Armando, Kelly dan Dorn akhirnya setuju membantu Mike dan Marcus untuk mencari tumpukan bukti demi mengidentifikasi Mike Grant. Setelah cukup lama ngebrehkan banget si Mike Grant kepada si Armando, mereka akhirnya menemukan petunjuk lewat rekaman CCTV. Dorn menggali lebih dalam dan menemukan latar belakang Mike Grant. Ternyata dia dan timnya pernah disandra oleh kartel, dan setelah disiksa, Mike Grant menyerahkan timnya yang membuatnya jadi satu-satunya yang selamat. Mike menghubungi Rita dan memberitahunya soal Mike Grant. Mereka sudah menemukan bukti yang kuat bahwa Kapten Howard tidak bersalah. Tak lama setelah itu, mereka melihat melalui kamera keamanan Dorn bahwa anak buah Mike Grant telah dikirim ke rumah Christine dan juga ke rumah keluarga Marcus. Mike mencoba menghubungi Christine, sementara Marcus menelepon Reggie dan memperingatkannya tentang ancaman yang sedang menuju ke sana. Reggie segera membawa Teresa, Megan, dan Little Marcus ke tempat persembunyian yang aman, lalu mengambil senjatanya dan Reggie pun menunjukkan kemampuan tempur serta menembaknya, menghabisi 15 orang penyerang dan berhasil melindungi keluarganya. Aksi heroik itu akhirnya membuat Marcus benar-benar menghormati Reggie. Sementara itu, Christine didatangi oleh Sally yang datang untuk menawarkan bantuan agar bisa membersihkan nama Mike dan Marcus. Namun, anak buah Mike Grant sudah lebih dulu masuk ke rumah dan menyandra mereka berdua. Christine! Mike Grant lalu menghubungi Mike dan mengatakan bahwa ia akan mengembalikan Christine dan Sally dalam keadaan selamat, asal Mike menyerahkan Armando dan semua bukti yang dimiliki Kapten Howard. Armando bersedia menyerahkan diri, tapi Mike punya rencana lain. Karena ia sudah tahu siapa yang selama ini memberi informasi lokasi mereka kepada Mike Grant, Mike kembali menelepon Rita yang saat itu sedang bersama Lockwood untuk memberinya peringatan. Saat Rita mengatakan bahwa ia akan pergi ke kantor polisi, Lockwood bersikeras untuk ikut dengannya. Dalam perjalanan turun dengan lift, Rita melihat ponselnya yang sedang chatan dengan sahabat. Dia pun curiga, ternyata benar saja. Lockwood memang bekerja sama dengan Mike Grant. Lockwood lalu mencoba menghabisi Rita, tapi Kelly dan Dorn datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkannya. Mereka berhasil memaksa Lockwood bicara dan mengungkap motifnya ingin mendapat keuntungan dari kerjasama dengan kartel. Lalu mereka menggunakan suaranya untuk membuat pemindaian suara, sehingga Mike bisa menyamar sebagai Lockwood dan panggilan telepon untuk mengatur pertemuan dengan Mike Grant. Compromised is Cuba long-term hold to keep Lowry, Burnett, and Areta squad. Mike kemudian memberitahu Marcus, Armando, Rita, Kelly, dan Dorn bahwa sekarang mereka hanya bisa saling percaya satu sama lain. Para pahlawan kita akhirnya mengatur pertemuan dengan para penjahat di sebuah taman buaya tua yang konon pernah menjadi rumah bagi seekor buaya albino raksasa bernama Duke. Dorn dan Rita mengontrol mereka lewat kamera drone. Sebuah pesawat didatangkan untuk membawa Mike Grant keluar bersama Christine dan Sally. Saat Mike sudah membidik Mike Grant, ia tiba-tiba mengalami serangan panik lagi dan takut pelurunya mengenai Christine. The shot. Negative, I do not have a shot. I do not. Di saat bersamaan, buaya-buaya di dalam air mulai mendekat ke arah lokasi Armando bersembunyi yang membuat Mike Grant curiga bahwa ada orang lain di sekitar sana. Sebelum salah satu anak buah Mike Grant menemukan Armando, Armando menembaknya terlebih dahulu.
si penjahat jatuh ke dalam air dan langsung disantap buaya. Mike segera mengejar McGrath dan Christine, sementara Lockwood mencoba melarikan diri. Yang lain terlibat dalam baku tembak sengit melawan anak buah McGrath. Lockwood berusaha membajak pesawat untuk dirinya sendiri, tapi Rita menembaknya dan menyebabkan pesawat itu menabrak bangunan. Lockwood sempat menembak Dorn di lengan dan hampir menembak Rita juga, tapi Rita menendangnya ke dalam lubang yang ternyata adalah kandang Duke. Lockwood pun jadi santapan buaya legendaris itu. Sementara itu, Armando melindungi Sally dari serangan anak buah McGrath lainnya dan berhasil menghabisi mereka sebelum membawa Sally ke tempat aman. Di saat yang sama, Mike berhasil mengatasi serangan paniknya saat ia melihat bayangan mendiang Kapten Howard yang memberitahunya agar memaafkan dirinya sendiri karena merasa bersalah atas kematian Howard. Marcus akhirnya berada di pantai yang sama seperti yang ia lihat dalam penglihatan saat hampir mati, tapi tiba-tiba McGrath muncul dan menangkapnya. Mike datang tak lama kemudian dan McGrath menyuruh Mike memilih siapa yang harus mati, Marcus atau Christine. Mike lalu menembak Marcus di rompi anti peluru untuk menciptakan celah, lalu menghujani McGrath dengan peluru sebelum menghabisinya dengan satu tembakan di kepala. Tak lama setelah itu, Judy menemukan Armando dan bersiap untuk mengeksekusinya. Tapi Sally berdiri di antara mereka dan mengatakan bahwa Armando telah menyelamatkan hidupnya. Shoot, don't shoot! Mom, he saved me! Stop! Judy akhirnya luluh dan membiarkan Armando pergi. Mike pun membantu Armando mencari jalan keluar untuk menghilang. Take this. Head south. Ketika pihak berwenang tiba di TKP dan menangkap sisa anak buah McGrath, berita di televisi menyebutkan bahwa nama Kapten Howard akhirnya dibersihkan sepenuhnya. Little Marcus by the way. Hey, I'm about to hook. Singkat cerita, Mike, Marcus, dan keluarga serta teman-teman mereka berkumpul di taman buaya tersebut untuk acara barbekyuan bersama. Anjas, senyumnya menggetarkan jiwa dan raga ini.